Bismillahirrahmanirrahim. Falamma raja'a mongko ing dalem nalikane pulang. Falamma raja'a mongko ing dalem nalikane pulang ar-rasulu sinten nabi. Min ghazwatil khandaqi saking perang Khandaq. Amara mongko memerintah Allahu sinten Allah. Amara mongko memerintah Allahu sinten Allah bimuharabatihim kelawan memerangi Bani Quraidzah. Bimuharabatihim kelawan memerangi Bani Quraidzah. Wa tadhiri ardihi lan nyucikaken bumine Nabi, bumine Allah. Wa tadhiri ardihi lan nyucikaken bumine Allah minhum saking Quraidzah. Quraidzah kemarin adalah satu kelompok Yahudi Madinah yang mengkhianati perjanjian yang telah dibuat bersama orang Islam ketika perang Khandaq. Dulu di Madinah itu ada 6 kelompok. Ada berapa kelompok? 6 kelompok. Yang dua penduduk asli, namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Yang 4 ini penduduk pendatang Yahudi semua. Ada Bani Quraidzah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Yahudi Khaybar. Mereka pendatang di Madinah. Yang dua ini Aus Khazraj. Nah, Aus dan Khazraj ini sepanjang sejarah ini selalu bertengkar. Jadi tidak pernah damai, penduduk aslinya ini tidak pernah damai. Aus dan Khazraj. Orang Yahudi yang mengetahui penduduk aslinya ini selalu tidak pengen berdamai, bertengkar tambah ngompor-ngompori. Biar kita ini penduduk aslinya ini selalu bertengkar, tambah gak diam. Malah dalam satu ketika Quraidzah dukung Aus, Bani Nadir dukung Khazraj. Biar saling bertengkar. Nah, sering ada orang luar yang mengadu domba penduduk setempat. Makanya kita yang ada di desa ini jangan sampai berantem satu desa, berantem satu kelas. Linggo ini tawur sama linggo ini. Kelas ini tengkar sama kelas ini. Apa kita ini satu darah? Satu darah gitu, leluhur kita sama, berjuang di negeri yang sama. Masih juga kita mau bertengkar, diadu domba, yang adu domba orang luar. Kayak dulu orang Madinah, Aus dan Khazraj diadu domba oleh orang Yahudi. Madinah ini kuat. Kalau nggak ada orang dalam yang berkhianat, mustahil mengalahkan Madinah. Makanya dulu orang kafir ketika pas perang Khandaq itu mengerahkan pasukan yang sangat banyak. Dalam satu riwayat pasukannya itu mencapai 10.000 pasukan. Orang Madinah yang ketika itu hanya beberapa saja, tidak nyampe 3.000 pasukan. 10.000 pasukan tidak bisa menembus bentengnya orang Madinah, tidak bisa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang kafir? Orang kafir melobi sekutu-sekutunya Madinah, teman-temannya Madinah yang mungkin berkhianat di dalam kota. Siapa? Akhirnya ketemulah yang namanya Bani Quraidzah. Bani Quraidzah berkhianat kepada Nabi, menginformasikan apa yang ada di dalam. Akhirnya orang kafir bisa sedikit menembus pertahanannya Madinah sebelum dikasih angin puting beliung sama Allah itu. Makanya dari dulu yang merusak penduduk setempat adalah orang luar. Indonesia ini merdeka karena penduduk setempatnya bersatu. Sebelum itu dipecah belah oleh Belanda. Dulu tuh ada yang namanya Londo Ireng, Londo Putih. Londo Ireng itu penduduk setempat, orang Jawa, tapi kerjanya sama Belanda. Londo Putih, ya memang Belanda itu sendiri yang suka menyiksa orang. Kalau Belanda hitam, orang desa yang kerjanya sama Belanda, yang suka nariin upeti, nariin pajak ke penduduk setempat, namanya Londo Ireng.
Londo putih ini tidak terlalu bahaya, soalnya jelas-jelas musuh, jelas beda. Orang kita pesek, orang dia mancung, beda. Tapi kalau londo ireng, dia kayak teman, tapi ternyata lawan. Akhirnya oleh Allah setelah pulang dari peperangan Khandaq, Allah perintahkan itu Nabi Muhammad untuk menyucikan bumi Madinah dari yang namanya Bani Quraidah. Fa kharaja mongko keluar ilaihim maring Bani Quraidah. Fa kharaja mongko keluar ilaihim maring Bani Quraidah ar-Rasul sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu lan iku tetep ing dalem sertane ar-Rasul. Wa ma'ahu lan iku tetep ing dalem sertane ar-Rasul 1,000 utawi 3.000 pasukan. 1,000 utawi 3.000 pasukan. Fahasara mongko mengepung sinten ar-Rasul hum ing Bani Quraidah. Fahasara mongko mengepung hum ing mongko mengepung sinten ar-Rasul hum ing Bani Quraidah 25 ing dalem 25 lailatan apane malame. 25 ing dalem 25 lailatan apane malame. Akhirnya karena ada perintah itu, Nabi langsung bergerak cepat, dikumpulkan oleh Nabi semua orang Madinah, nyampe lah 3.000 pasukan. Berapa pasukan? 3.000 pasukan. Coret tuh, 3.000 pasukan. Di yang bawahnya tuh kan ada itu. Bersama 3.000 sahabat ini. Ketemu? Dikepung sama Nabi selama berapa malam? 25 malam dikepung sama Nabi itu Banu Quraidah. Tidak ada makanan dari luar yang boleh masuk ke dalam, dan tidak ada makanan dari dalam yang boleh keluar. Nggak ada. Dikepung di bentengnya selama 25 malam. Akhirnya orang tuh kalau sudah perang dikepung, itu kelemahannya. Kalau kita perang biasa, perang masih bisa lari. Perang itu kan yang paling urgent di dalamnya adalah air. Orang tidak bisa hidup tanpa air. Semua di tubuh kita ini 70%-nya air. Mata kita keluar air, hidung kita keluar air, mulut kita keluar air, badan kita keluar air, burung kita tuh keluar air, jalan belakang juga keluar air. Air semua. Gak ada yang gak keluar air. Makanya manusia itu sangat butuh sama air. Dikepung 25 malam, habis persediaan makanan dan air mereka, menyerahlah Banu Quraidah. Fasallamu mongko menyerah sapa Banu Quraidah ba'daha ing dalam sawise 25 lailah. Fasallamu mongko menyerah sinten Banu Quraidah ba'daha ing dalam sawise 25 lailah. Wa hakamalan menghakimi alaihim ing atase Quraidah. Wa hakamalan menghakimi alaihim ing atase Banu Quraidah Sa'd bin Mu'adz sinten Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz sinten Sa'd bin Mu'adz. Biqatlir rijali kelawan dibunuhnya pasukan laki-laki. Biqatlir rijali kelawan dibunuhnya pasukan laki-laki. Wasabyin nisa'i dan ditawannya orang-orang perempuan. Wasabyin nisa'i lan ditawannya orang-orang perempuan. Wa dzurriyyati lan anak-anak kecil. Wa dzurriyyati lan anak-anak kecil. Setelah mereka menyerah, Nabi pengen menunjukkan keadilannya. Akhirnya Nabi memerintahkan Sa'ad bin Mu'adz, yang mana Sa'ad bin Mu'adz ini orang yang sangat dihormati oleh Banu Quraidah.
Sa'ad bin Mu'adz ini orang asli tapi dihormati sama Yahudi Banu Quraidah. Akhirnya dipanggil oleh Nabi, hakimi itu. Hukum, putuskan apa hukuman yang pantas untuk Banu Quraidah. Akhirnya kata Sa'ad bin Mu'adz, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dan yang anak-anak ditawan. Itu dalam Al-Qur'an, lahum khizyun fil hayatid dunia. Mereka mendapat kehinaan di kehidupan dunia. Berupa itu, dibunuhnya yang laki-laki, kemudian yang perempuan sama yang anak-anak ditawan. Kalau ditawan jadi budak. Itulah hukum perbudakan itu. Islam itu tidak menghapus perbudakan secara langsung. Karena kalau menghapus perbudakan secara langsung itu merugikan orang. Di mana-mana budak itu dijual belikan. Dulu budak itu harganya 1 M. Budak itu orang, bisa diberlakukan seperti apa yang kita mau wis. Kalau cewek ya didukhul boleh, dijima boleh, disuruh kerja boleh, dikeloni boleh. Pokoknya kayak harta. Jadi dijual. Jadi kalau jual budak ini, budak itu auratnya semuanya dari pusar sampai lutut, laki-laki perempuan. Jadi ada perempuan yang auratnya dari pusar sampai lutut. Apa itu? Budak. Budak dari pusar sampai lutut. Nggak ada harga dirinya. Kehinaan mereka di dunia, kata Allah. Yang laki-laki dibunuh, yang perempuan sama yang anak-anak ditawan, dijadikan budak. Nanti keturunannya itu budak kalau belum dimerdekakan. Zaid kena jadi budak, Siti jadi budak, maka anaknya Siti langsung menjadi budak juga. Fa'amara mongko memerintah, Fa'amara mongko memerintah Rasul sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam bitanfidil hukmi kelawan menjalankan hukum. Bitanfidil hukmi kelawan menjalankan hukum. Fanufiza mongkoten dijalankan apa hukum fihim ing dalem Banu Quraidah. Fanufiza mongko dijalankan apa hukum fihim ing dalem Banu Quraidah. Wa hadza lan utawi iki panas bidalnya. Wa hadza lan utawi iki jazaa'u kulli khainin iku balesane setiap yang khianat. Jazaa'u kulli khainin iku balesane setiap yang khianat. Jazaa'u kulli khainin iku balesane setiap kang khianat, ghadirin kang penipu. Ghadirin kang penipu. Alif masuk enggak kemarin? Selasa enggak? Tadi malam enggak. Balas di buku itu apa namanya? Buku campuran. Kalau nulis di buku campuran kasih judul gitu. Karena campuran. Banu Quraidah. Kaum Yahudi Madinah yang berkhianat .
ada nabi di perang Badar. Dikepung selama 25 malam. Dihakimi oleh Sa'ad bin Mu'adz. Hukumannya laki-laki ini kawan. Nah, pindah pembahasan. Mas'alatu Zaidin utawi iki iku mas'alai Zaid wa Zainab lan Zainab. Zaid bin Harisah, Zainab bin Jahsy. Zaid ini budak yang dimerdekakan oleh Nabi. Jadi Zaid ini mantan budak. Zainab ini orang mulia. Zainab ini anaknya tokoh. Kalau di sini Zainab Nining. Khotoba melamar Ar-Rasulu sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab ing Zainab bint Jahsy. Zainab ing Zainab bint Jahsy li Zaidin untuk Zaid bin Harithah. Nabi melamar Zainab. Zainab ini anaknya kiai, cantik. Zaid ini sudah bukan anaknya siapa-siapa, jelek gitu. Zainab ini awalnya senang dilamar oleh Nabi. Pikirnya Zainab mau dijadikan istrinya Nabi, ternyata mau dijadikan istrinya Zaid. Yang ngelamar ganteng, ternyata dilamar untuk yang ada di rumah. Pak Abad mongko menolak sapa Zainab. Gak mau Zainab. Wa abalan menolak ahluha sapa keluarga Zainab. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir jalan akhir jalan malamnya ada dua. Dalam satu dalam dua 21 jumlahnya. Imam